Hei, kalian kok malah santai? Emang kenapa? Tugas kalian udah siap belum? Hah? Tugas? Emangnya ada tugas apanya? Iya, kalian lupa ya kalau kita ada tugas biologi mengenai herbarium kering pada tumbuhan. Oh iya, aku juga lupa. Bagaimana kalau kita kerjakan sekarang? Tugas kita kan mengenai herbarium, pasti membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Tapi masalahnya sekarang tumbuhan apa yang harus kita cari? Bagaimana kalau kita mencari tumbuhan paku saja? Tapi kita mencarinya di mana? Ya udah, kita cari aja di kebun sekolah. Di situ kan banyak terdapat tumbuhan paku. Pasti kita akan mendapatkannya di sana. Ya setuju. Oke. Ayo. Ya, silahkan masuk. Selamat siang, Bu. Siang, ada keperluan apa? Begini, Bu, kami ingin melakukan kegiatan herbarium kering pada tumbuhan. Dan ini alat yang akan kami gunakan. Baik, silakan duduk. Ibu akan mencarikan alat dan bahan yang dibutuhkan. Ya, Bu. Baik, perhatian untuk seluruhnya. Sebelum melaksanakan kegiatan praktikum, sebaiknya kalian harus mengenakan pakaian lab, masker, dan juga sarung tangan untuk menjaga keselamatan dan juga untuk menghindari daripada kontaminasi. Alat dan bahan sudah disiapkan. Silakan dilakukan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Silakan dikerjakan. Kami dari SMA Negeri 1 Alasa sebagai sekolah rujukan di Kabupaten Nias Utara pada hari ini akan melakukan kegiatan herbarium kering pada tumbuhan dengan tujuan untuk mengenal tumbuhan pada tingkat keanekaragaman gen dan spesies. Terlebih dahulu, perkenalkanlah kami. Nama saya Renvi Versa Patriani Hulu sebagai ketua kelompok. Saya Hendrik Susanto Hulu. Saya Intan Srisati Putriani Hulu. Saya Irnaliana Hulu. Saya Novi Kristianti Hulu. Dan saya Friderikus Sebuah. Dalam kegiatan ini, ada pun alat dan bahan yang akan kami gunakan. Yang pertama, berbagai jenis tumbuhan paku. Yang kedua, bunga matahari. Yang ketiga, gunting. Keempat, koran. Yang kelima, isolatif. Yang keenam, semprotan. Yang ketujuh, alkohol. Dengan langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan baju lab, masker, dan sarung tangan. Yang kedua, pilih tumbuhan yang akan diawetkan. Bentuk dan jenis tumbuhan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, semprotkan bahan yang diawetkan dengan alkohol 70%. Gunanya agar bahan tidak mudah busuk dan tidak berjamur. Yang keempat, siapkan beberapa lembar kertas koran yang besarnya sesuai dengan calon awetan.
Yang kelima, letakkan calon awetan yang telah disemprot alkohol di atas koran dengan rapi. Keenam, agar tampak lebih rapi, bahan kita lengket di atas koran menggunakan isolatif. Yang ketujuh, tutup bahan dengan koran supaya darah tidak mudah masuk ke dalam spesimen. Kedelapan, simpanlah spesimen selama 1-2 minggu di tempat kering dan tidak lembab. Dalam kurun waktu 2 minggu, pengawetan selesai dan hasilnya seperti ini. Baiklah, berdasarkan herbarium kering pada tumbuhan yang telah kami buat, kami dapat mengambil kesimpulan bahwa keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi spesies tetapi masih berada dalam satu genus. Contohnya, berbagai macam tumbuhan paku. Nah, tentunya kita dapat mudah membedakan antara keanekaragaman hayati tingkat gen dan spesies karena kita dapat mengamati makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Bukan hanya itu, hasil dari herbarium kering pada tumbuhan, salah satunya tumbuh-tumbuhan yang telah kita ambil di sekitar kita, dapat kita gunakan dalam berbagai bentuk, salah satunya sebagai hiasan atau pajangan. Demikian kegiatan kami hari ini, sampai jumpa kembali di lain waktu. See you!